Oke, Kang Bro, Mas Bro, hari ini kita akan membahas topik freon ya, freon atau refrigeran. Apakah freon itu bisa habis di dalam sebuah sistem pendingin atau AC ya? Nah, di sini kita akan menjawab, tapi sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu prinsip dasar cara kerja AC ya, cara kerja sistem pendingin itu, prinsip dasarnya. Nah, di sini udah gua gambarin untuk sederhananya ya. Sistem pendingin. Di sini split wall. Tapi pada dasarnya semua sistem pendingin itu sama ya. Prinsip dasar sistem pendingin. Nah, di sini gue jelasin ini sistem ini bentuk sederhananya ya. Jadi di sini ada kompresor, kondenser, filter dryer atau strainer, lalu kapiler, lalu di sini ada indoornya ya. Jadi evaporator. Nah, ini evaporator. Nah, ini ini fan-nya ya. Fan blower indoor. Lalu di sini ada bulat ini akumulator ya. Lalu kembali ke kompresor. Nah, itu cara kerjanya. Jadi gini. Freon. Nah, freon ini dimulai dari kompresor ya. Si refrigeran ini dimulai dari kompresor. Ini mana tadi? Freon dimulai dari sini, dikompresi atau dipompa menuju arah panah ini ya. Dipompa menuju kondenser. Nah, kondenser ini outdoor unit ya, mesin yang di luar itu, mesin kotak yang di luar itu, maksudnya kondenser unit ini. Nah, pada saat yang melewati kondenser ini, si freon ini kan masih berbentuk panas, makanya udara yang keluar dari outdoor itu panas, hangat. Lalu dia si freon ini menuju filter. Nah, filter ini bertugas untuk menyaring kotoran ya, kotoran semacam debu atau pokoknya kotoran lah sebelum masuk ke pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini pipa yang kecil banget, yang segede lidi, kecil banget pipa ini. Jadi freon yang dalam berbentuk panas tadi, cair panas tadi diubah, diturunin ya, tekanannya diturunin. Pada saat yang melewati filter ini, tekanan tinggi tadi menjadi turun. Jadi pada saat ngelewatin pipa kapiler ini, dia akan menjadi gas pengkabutan nanti di sini di filter ini, kapiler ini. Lalu dia si freon ini menuju ke evaporator. Nah, makanya pada saat dia udah melewati kapiler ini, si freon yang panas tadi berubah jadi gas dingin ya, menjadi dingin. Pengkabutan di sini kabutin jadi dingin karena diturunin ya kan, tekanan turunin menuju ke evaporator. Pada saat di evaporator ini kan pipa-pipa di indoor ini pipa evap itu menjadi dingin, ditiuplah oleh fan blower indoor ini, ditiup keluarlah hawa dingin, udara dingin ya, keluarnya udara dingin. Lalu setelah dari evap, freon ini menuju ke akumulator. Nah, dari akumulator ini freon ditampung sementara. Di sini freon ini bercampur dengan pelumas, ditampung sementara di sini di akumulator untuk sebelum menuju ke kompresor. Jadi tampung sini, nanti dia masuk ke jadi disdot. Ini jadi gas lagi. Jadi pipa ini pipa ya, ini pipa ini pipa nyedot, ini pipa niup. Paham ya, dari kompresor ini pipa niup, tekan, ini nyedot nih, hisap pipa yang ini. Nah, jadi si freon ini terus
Gitu perjalanan freon ini ya. Kompresor, kondenser, filter, kapiler, evaporator, akumulator, kompresor gitu ya. Perjalanannya, perjalanan si refrigeran atau si freon tadi. Sekarang kita jelaskan di bentuk AC-nya ya. Ini bentuk ini sederhananya ya. Nah, bagaimana jika di AC-nya? Komponen ini apa aja? Kompresor mana, kondenser mana, filter mana, kapiler mana, evaporator mana, akumulator mana ya. Oke. Sekarang penjelasannya. Nah, ini bentuk aslinya ya, teman-teman. Ini bentuk asli si komponen tadi ya, komponen utama tadi. Sekarang kita buka dulu outdoornya. Casing outdoor ini. Nah, disinilah ini yang namanya kompresor. Kan tadi dimulai dari kompresor ya. Dari kompresor menuju, nah ini di atas ini nih pipa tekan ya, pipa tiup. Tiup tadi ditiup menuju ke kondenser. Ini kondenser nih yang namanya kondenser. Jadi kisi-kisi ini, sayap ini semua nih kondenser nih. Nih kondenser. Sampai ke bawah ini kondenser namanya. Nih, ini kondenser ya, nih apa ya, nih. Ini semua nih. Ini pipa-pipa, pipa kondenser. Pada saat melewati ini, freon ini panas ya, panas, makanya keluarlah udara panas ditiup oleh fan. Lalu dari kondenser dia menuju ke filter. Nah, di sini adanya di bawah itu. Di bawah itu setelah filter ada kapiler. Dari situ. Setelah dari kapiler dia berubah jadi freon dingin. Nah, di sini pipa ini, pipa yang kecil. Makanya pada saat AC dihidupin, pipa kecil ini terasa dingin. Karena pipa inilah pipa evaporator ya. Oke. Sekarang dari sini, dari pipa kecil ini dia terus menuju ke evaporator. Nah, evaporator ini di sini. Lagi ya. Oh, ini agak tinggi. Nah, dari pipa tadi ditiup oleh kompresor menuju evaporator. Inilah evaporator nih, namanya evaporator tuh yang di indoor ini. Nah, pada saat freon melewati pipa-pipa evaporator ini, freon itu dingin. Dingin ya, makanya keluarlah hawa dingin. Ditiup oleh, karena pipa-pipa ini dingin, lalu ditiup. Pipa itu ditiup oleh fan ya, di kipas yang dalam itu keluarlah udara dingin. Itu ya. Lalu dari evaporator dia disedot lagi. Nah, pipa yang gede ini kan ada dua pipa. Pipa yang kecil niup, yang gede nyedot. Jadi ini disedot lagi, balik lagi menuju kompresor lagi, balik ke kompresor lagi. Gitu. Jadi terus kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang tibalah saatnya kita menjawab apakah freon itu bisa habis di dalam sebuah sistem refrigerasi ini ya, sistem pendingin ini. Jadi jawabannya freon itu ya bisa habis, asal syaratnya habis. Kenapa? Karena ada kebocoran ya. Terus gimana kalau nggak ada kebocoran? Kalau nggak ada kebocoran ya nggak habis, teman-teman. Jadi intinya freon itu di dalam sebuah sistem itu jika keadaan normalnya ya, itu nggak akan habis selamanya ya teman-teman, tidak akan habis. Jadi gini, jadi sistem ini begini berulang terus. Jadi kompresor
menuju kondenser, menuju filter, menuju kapiler, menuju evaporator, akumulator, kompresor. Kondenser, filter, kapiler, evaporator, akumulator, kompresor. Gitu aja terus ya. Jadi berulang-ulang terus, berulang-ulang terus, gitu aja. Jadi freon itu tidak habis ya, tidak akan habis selamanya. Selama di dalam sebuah sistem ini tidak ada kebocoran ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi freon itu tidak pernah habis ya, tidak akan pernah habis jika tidak ada kebocoran ya. Asal di sini bagus, nggak ada bocoran, di sistem pipa ini nggak ada bocor, di sini kondenser nggak ada bocor, di sini uben ini nggak ada bocor, lalu di indoor juga nggak ada kebocoran, sambungan ini juga nggak ada kebocoran. Jadi freon tidak akan habis ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pendingin atau refrigeran atau freon di dalam sebuah sistem pendingin itu tidak akan pernah habis selamanya. Lalu ada pertanyaan, gimana mas saya setiap servis selalu isi freon gitu kan. Nah kalau isi freon, kalau teknisinya bilang freonnya habis, jangan langsung diisi freonnya, suruh cari dulu sumber habisnya itu, asal penyebab habisnya itu kenapa gitu kan. Nah penyebab habisnya itu berarti ada kebocoran. Jadi dicari dulu bocornya, lalu perbaiki dulu bocornya, entah diganti, entah dilas. Jadi jangan langsung isi ya. Kalau misalkan habis diisi lagi ya percuma, nanti freonnya akan habis lagi. Jadi kalau ada teknisi pada saat servis, Pak Bu ini freonnya habis gitu kan, ya udah nggak apa-apa isi tapi cari dulu bocornya gitu. Itu ya teman-teman. Karena apa? Karena prinsip freon itu, refrigeran itu nggak habis-habis teman-teman, nggak habis-habis, seperti itu terus berulang-ulang. Oke teman-teman, gitu ya penjelasannya. Freon itu habis atau enggak. Jadi freon itu nggak habis-habis asal tidak ada kebocoran. Kalau habis berarti ada bocor ya. Oke, terima kasih.